Kristus, kehadiranmu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, penghiburan, dan tanggung jawab setiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kehadiranmu di tengah keluarga menampakkan kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudari-saudara yang terkasih, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami percaya bahwa saudari kami, Ibu Emiliana Christina Hubunding, yang telah Engkau panggil pada 7 hari yang lalu, kini telah berdiam dalam rumah-Mu. Kami percaya kesempurnaannya kini telah terwujud dengan dipersatukannya saudari kami, Ibu Emiliana Christina Hubunding, di dalam kemuliaan surgawi. Kami mohon semoga karena persatuan kami dengan Kristus dalam gerejanya, kelak berlanjut dalam persatuan dengan semua saudara seiman di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan kabar gembira Tuhan hari ini. Pembacaan dari kitab Imamat. Tuhan berdoa kepada Musa di Gunung Sinai. Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7. 7 hari rumah Bapak Ibu Melina. Tadi jam 20. Iya tadi belum ada. Kok sudah baca? Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka harus menjadi kudus bagimu. Hasil tahun yang ingin kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu semua harus pulang ke tanah miliknya. Jika kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari kalian, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Bila mana membeli dari sesamamu, harus menurut jumlah tahun sebelum tahun Yobel. Dan apabila ia menjual harus sesuai dengan jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Makin kecil jumlah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya murah. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, umat menjawab, hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan menikmati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, agar jalan-Mu dikenal di bumi.
dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau yang memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan membimbing suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita, Allah bagi kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Dimuliakan. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata pada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Karena memang Herodes telah menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak ada hal yang kau ambil dari Herodias. Herodes ingin membunuhnya. Ia takut akan orang banyak yang memandang, tetapi memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena tumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawakan ke sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita memperingati 7 hari meninggalnya Ibu Emiliana, ibu dari Mas Ladung, teman yang saya kenal. Dan bacaan yang pertama berbicara mengenai tahun jubileum. Maksudnya apa? 7 tahun kali 7 berarti 49, dan tahun yang ke-50 setelah tahun 49 diadakan sebuah peringatan besar atas pembebasan orang-orang Israel. Mereka dibebaskan, mereka merasakan pembebasan dari Tuhan sendiri dari penindasan bangsa lain. Nah, angka 7 dalam kitab suci itu merupakan angka yang sempurna, termasuk dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Jadi kita diajak untuk merenungkan kembali 7 hari kepergian Ibu Emiliana. Ini merupakan hari yang sempurna, hari yang ke-7, di mana Ibu Emiliana kita yakin bersama
ia sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Ia menjadi pendoa bagi kita. Kehilangan orang-orang yang terkasih tidaklah mudah dan sangat berat bagi kita yang ditinggalkan. Tapi yang pasti di dalam iman kita, kita percaya orang yang kembali kepada Bapa, ia sudah bahagia, bahkan lebih bahagia dari kita. Ia sudah tidak sakit lagi, tidak lagi merasakan kesedihan, dan kita berharap Ibu Emiliana menjadi pendoa bagi kita. Kita memang merasakan kehilangan. Tidak ada seorang pun yang ketika ditinggalkan orang-orang tercinta malah bahagia. Itu sungguh aneh. Kita yang merasakan kesedihan ini, justru disitulah kita menemukan betapa ibu ini, Ibu Emiliana ini, begitu dekat dengan kita. Semakin sakit rasanya, semakin dekat dengan kita. Semakin sedih rasanya, semakin terikat dengan kita. Jadi kepergian memanglah sebuah momen yang begitu berat bagi kita. Tapi kepergian itu juga mengingatkan kita. Seperti bacaan tadi ketika Yohanes meninggal, lalu murid-muridnya pergi ke siapa? Murid-murid Yohanes pergi kepada Yesus. Itu juga menandakan apa? Ibu Emiliana kembali ke rumah Bapa. Dan kita pun diajak untuk kembali bertemu dengan Yesus dalam hidup kita sehari-hari dan mengenang kembali Ibu Emiliana dalam hidup kita yang begitu dekat dengan kita. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, mungkin dari pihak keluarga atau Mas Ladung bisa sharing, bisa bercerita mengenai ibu, dan saya persilahkan waktu saya berikan. Siapa saja yang ingin cerita, sharing, apapun perasaan, pikiran, atau pengalaman berjumpa dengan Ibu Emiliana. Saya persilahkan. Mama bagi kami sekeluarga itu ya layaknya orang tua yang selalu mendukung kami. Ya sering terjadi perdebatan layaknya sebuah keluarga, tapi belakangan ini khususnya Mama itu banyak diam, mungkin karena sakitnya, mungkin juga karena sudah umur dan mulai gampang lupa. Tapi Mama itu dalam segala kesakitannya itu yang selalu saya ingat itu adalah Mama itu selalu tersenyum gitu. Itu yang membuat saat-saat terakhir bersama kami itu, walaupun saya di Jakarta dan adik-adik di sini, itu menjadi semua demikian berkesan. Dan terutama Mama itu ketika kami harus berpisah, Mama di Balikpapan, Papa di Pulau Bunyu, Mama menjadi harus mau tidak mau jadi orang tua tunggal buat kami di Balikpapan ini. Banyak kenangan-kenangan yang sulit untuk dilupakan, tetapi juga sulit untuk diungkapkan gitu. Lebih karena Mama orang tua terakhir yang kami miliki kan. Apa sudah ada, jadi ya kira-kira seperti itu Mau. Ya kira-kira seperti itu Mau. Ya, terima kasih Mas Batu. Apakah ada yang lain? Terima kasih Romo, mungkin saya sedikit menambahkan. Ya. Saya adalah adiknya. Saya tinggal di Samarinda. Saya pensiunan dari kesehatan, dari kebidanan. Saya merasa sangat kehilangan sekali. Saya sangat sedih. Saya tidak tahu kalau kakak saya sudah dipanggil Tuhan. Saya baru dapat kabar itu jam 11 siang. Romo, tensi saya langsung naik 170. Anaknya yang pertama ada di Jakarta, yang nomor 2 dari Kendari, terus yang nomor 3 yang bungsu, terus sehariannya merawat kakak
Sedih. Sangat sedih, Romo. Kami sangat berduka, Romo. Bulan 11 tahun lalu kakak saya di Malino meninggalkan kami. Bulan 3 tahun 2021 ini kakak saya juga meninggal di Kabupaten Mahakamulu. Kemudian bulan 6 tadi kakak saya juga meninggal, ini kakak kandung semua, Romo. Tanggal 17 bulan 6 kakak saya meninggal. Dan kakak saya mamanya Ladu tanggal 23 bulan Juli ini. Jadi sangat, saya tidak bisa mengungkapkan dalam kata-kata. Jadi saya masih bersama anak-anak di sini karena orang tua mereka sudah tidak ada, papanya mereka, mamanya mereka. Jadi saya merasa saya satu-satunya mungkin yang bisa menjadi sandaran buat anak-anak. Kakak saya juga ada di dalam Kongres di dalam sana juga Kak Igang dengan istrinya juga sakit. Ketika kakak saya meninggal, Mama Ladung meninggal, kakak saya nggak bisa datang karena usia juga. Hanya anak-anaknya, cucu-cucu yang bisa hadir. Puji Tuhan pada malam hari ini juga anak saya dari Kutai Barat Mahakamulu dengan tugas dari dinas kantor, anak saya bersama istri dan kedua anaknya bisa hadir juga pada malam hari ini, Romo. Puji Tuhan, semuanya bisa, walaupun yang di Balikpapan yang bisa hadir dari Mahakamulu, Kutai Barat tidak bisa hadir. Kebetulan anak saya dalam tugas dari kantor barangkali karena saya tinggalnya Balikpapan selama ini, saya tidak ada pulang ke Samarinda mendampingi anak-anak di sini sampai 7 harinya. Ya, mohon doa aja Romo supaya keluarga besar kami Daniel Linjo ini dikuatkan karena beruntun-beruntun kami berduka, Romo. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Ladung. Marilah kita lanjutkan misa kita dengan persiapan persembahan. Kita persembahkan kesedihan kita persembahkan rasa kehilangan kita persembahkan juga seluruh hidup kita kepada Allah bersama dengan persembahan putranya Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Sebagaimana dalam roti, semoga kami dengan berbahagia dan sekarang setelah sudah jadi manusia sama seperti kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara yang terkasih, supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah persembahan kami yang kami haturkan dan kami persembahkan rasa sedih kami, kehilangan kami, duka kami, kehilangan sanak keluarga kami. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan dalam persembahan kudus bersama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat.
Oleh karena Yesus telah mengenalkan dan menyatakan Bapa kepada kita, marilah kita berdoa. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para pemimpin gereja kami, paus dan para uskup dan para imam. Semoga mereka terus dapat melayani-Mu dalam perayaan-perayaan Ekaristi, memimpin gereja, serta mewartakan kabar baik-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, berkatilah bangsa dan negara kami. Semoga negara ini menjadi negara yang maju dan makmur, serta lindungilah bangsa kami dari bahaya-bahaya yang dapat memecahkan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja dan umat-Mu, berkatilah gereja dan umat-Mu, agar kami selalu bersatu dengan-Mu, serta boleh menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Emiliana Kristina Hubungding, ya Bapa, terimalah jiwa Ibu Emiliana Kristina Hubungding yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Semoga beliau berbahagia bersama-Mu di surga dan menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga yang telah berpulang ke rumah Bapa, ya Bapa, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang telah berpulang ke rumah-Mu, Bapak Andreas Basri Mering Samidan, Bapak Daniel Dingjo, Ibu Agnes Bulan Tinang, Bapak M. Simanjuntak, Ibu T. Nabitupolu, anak Mikael Josias Simanjuntak, anak Theodor Toban Rambang, Bapak Petronius Launding, Ibu Genoveva Hanginding, Bapak Camillus Tinganding, Bapak Agustinus Ngoding, Bapak Hieronymus Krungding, Ibu Elizabeth Puloabe, Ibu Susana Lahai, Ibu Longding, Ibu Pulo Aran, anak Dewi Hyang, Bapak Ding Huring, Ibu Uringo, Bapak Yok, Ibu Hengin, Ibu Hunyang Tebang, Bapak Ngerung Awang, anak Paran Abe, Bapak Takwan Abe, dan Bapak Tinganjuk. Semoga mereka semua telah berbahagia bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita masing-masing, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati kekuatan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu, Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan, memadu suara dan turut memuji Engkau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya gerejamu yang menderita di tengah-tengah pandemi ini. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Emiliana dan seluruh anggota keluarga yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya mereka yang Kau panggil selama pandemi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya yang setia, bersama Santo Ignatius, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau, dengan pengantaran Yesus Kristus kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita untuk menghantar Ibu Emiliana beserta keluarga yang telah menghadap Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah
Jadi kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Engkau mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama juga. Semoga pertandingan hubungan dan konflik menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darahku akan melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku. Marilah berdoa. Ya Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda dan kurnia yang telah Kau nyatakan dalam perayaan ini, khususnya kepada keluarga Ibu Emiliana Christina Hubungding. Kuatkanlah mereka dan berkatilah mereka selama menghadapi masa-masa sulit ini, ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Semoga Ibu Emiliana Christina Hubungding telah berbahagia bersamamu dan orang-orang yang ditinggalkannya makin dekat dengan putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang hadir di sini, keluarga kita,
orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita doakan dan orang-orang yang doakan kita selalu dalam lindung berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan misa 7 hari kepergian Ibu Emiliana telah usai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, Mas Ladung. Terima kasih Romo. Di sini Sama-sama. ada Ketua Lingkungan Santo Lukas, ada Pak Mujiana, Pak Prodiakon, ada Pak Stefanus Salinding dan Bapak dan Ibu yang lain. Ada adik saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu yang bertiga. Bapak Ibu terima. Ini yang itu yang bertiga itu. Yang ramai tangan. Gimana bentar. Oh ada di sini ya Mas? Ada itu Adel Ramba itu. Mereka di Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh di Kendari, oh iya. Oke baik. Bapak Ibu Sekarang saya lihat. sekaligus memperkenalkan Romo Niko ini saat ini Oh silakan Mo, kenalkan diri Mo karena kan kami di Kalimantan. Ya, saya Romo Niko, Nicholas Kristianto. Sekarang saya di Jogja dan saya ketemu dengan Mas Ladung juga di Jogja. Saya sekarang di Senari Tinggi sebetulnya bersama Frater Serikat Yesus SY di sini dan juga sekaligus mengajar di Universitas di Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi sehari-hari saya mengajar di sana dan ya saya kenal Mas Ladung, sering main ke sini, nginep di sini. Jadi akhirnya ya saya diminta untuk misa malam hari ini, kebetulan bisa dan saya mau. Iya. Dan saya senang bisa diundang misa keluarga ini ya, dan juga lingkungan tentunya. Selamat Terima kasih, pesta, Mas. selamat pesta Santo Ignatius Romo. Oh iya, makasih ya. Hari ini juga pesta pendiri kami, Serikat Yesus Santo Ignatius Loyola. Ya. Iya. Terima kasih Mas Ladung dan keluarga seluruh juga Salam, umat lingkungan. salam buat para Romo dan Frater Bruder di sana Romo. Ya, sama-sama Mas Ladung, makasih yang saya sampaikan. Pak Stefanus Salinding, Pak Muji, Ibu Bapak dari lingkungan, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya walaupun pemberitahuannya dadakan. Terima kasih Ya, Dok. sama-sama. Terima kasih sudah nemenin Mama selama ini. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu Romo, terima kasih, silakan dilanjutkan. Selamat berakhir pekan. Baik, makasih Mas Ladung. Selamat Ya, malam. turut didoakan. Malam. Ya, selamat malam. Masih. Saya izin pamit masih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Romo. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Turun. Adel, ini. Terima kasih Bu. Ya Tante.